Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak. Yang lain mana, Nisa? Kenapa, Pak? Yang lain mana? Baru satu orang datang. Udah saya bilangin sih, Pak. Ya, Mungkin sebentar lagi join. buka on cam ya, on cam ya. Oke, itu hari ini sinkronis bukan? Bukan. Jalan sinkronis bukan ya? Kenapa, Pak? Ini jalan kuliah kan sekarang hari ini. Jam 10 ini kan? Hari ini asinkronus ya, Pak? Nggak, saya nggak tahu juga. Maka saya tanya itu. Mau ada informasi sinkronis kan? Hari ini asinkronus sih, Pak. Jadwalnya. Jalan sinkronis hari ini, emang sinkronis ya jadwalnya. Astagfirullah. Kamu tutup terus apa suaranya gimana sih? Aduh. Kenapa, Pak? Jangan tutup suaranya kalau saya ngomong, jangan tutup ya. Enggak, Oh iya, Pak. ini dari mana tahu? Ada pengumumannya? Ada, Pak, di jadwal dari akademik. Oh ya, akademik dikasih tahu kemarin. Iya, Pak. Di setiap awal semester ada jadwal kalendernya, Pak. Kapan Oh, asinkronusnya? kuliah ke mana keempat? Iya. Sebenarnya kamu kuliah ketiga sebenarnya kan? Dia keempat ya, kuliah keempat ya. Iya, Pak. Oh iya. Terus kalau sekolahnya suka kalau gitu tugasnya apa ya? Sebentar, tugas sekolahnya itu kamu sebentar saya buka bukunya ya. Ini materi ini hari apa? Hari apa materi ini? Hari ini investasi kan? Eh, bab chapter 4 kan? Yang 4 ya. Yang 4 itu mana sih? Saya buka ini dulu nih ya. Hmm, ini tugas sinkronis. Hmm, 26.
Nah, ini materi hari ini ya, analisis investing activity ya. Ya. Nah, ini materi ini ya. Ini. Ini. Oke, kelihatan nggak pulpennya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Jadi ini investing apa aktivitas investasi. Analisis akuntansi ya, bagaimana kita menganalisis masing-masing pos ini ya, dari current asset ya, itu inventory, tolong term asset ya. Karena investasi itu, aset itu investasi ya. Jadi aktivitas investasi perusahaan itu tercermin di dalam aset itu. Baik investasi jangka pendek ya, itu cenderung ke modal kerja, bisa jangka panjang untuk infrastruktur ya, untuk mendukung operasional perusahaan. Kalau modal kerja kan terlibat langsung digunakan terlibat langsung dalam operasi perusahaannya. Tapi kalau aktifan lancar itu apa infrastruktur pendukung. Ada juga yang apa sifatnya investasi jangka panjang ya. Jangka panjang itu investasi yang bukan dimasukkan untuk mendukung operasi ataupun digunakan oleh operasi perusahaan, tapi untuk dapat ada income, seperti investasi dalam surat berharga, obligasi, saham, derivatif, dan investasi pada properti, investment property investment ya. Ini kita bahas masing-masing ini, tapi intangible sampai reproduksi aset ya. Nah, jadi di semua itu nanti ada kamu pelajari nanti ya, chapter ini ya, pelajari di buku di buku yang ini ya, ini ya. Nah, ya. Nanti nah, pertama kalau investasi yang pendek terkait dengan modal kerja kan, terus memahami apa itu seperti cycle ya, kemudian pos-pos yang digunakan untuk operasi dengan operasi perusahaan ya, di cash persediaan piutang dagang, kemudian juga peralatan ya, supplies ya. Nah, itu bagaimana kita menghitung nanti apakah jadi modal kerja itu ada kaitan dengan likuiditas perusahaannya. Jadi semakin liquid perusahaan itu biasanya modal kerja lebih baik. Jadi modal kerja itu ada konsep dua, modal kerja bersih, modal kerja bruto. Modal kerja bruto total aset, modal kerja bersih total aset dikurang dengan utang lancar ya. Nanti dikeluarkan pos-pos yang utang yang berasal dari utang jangka panjang, jadi tempo kurang setahun itu nggak masuk ya. Jadi masih membahas itu, nanti ada soalnya juga di sini ya. Itu ya, soalnya tentu saja melihat menganalisis apakah pos pelancar itu perlu
di adjustment ya, perlu dikoreksi atau nilai kembali gitu. Karena kan akuntansi itu penilaiannya belum sama dengan pandang ekonomi ya sebenarnya. Nanti saya bahas itu ya. Juga untuk investasi non aset ya, investasi sifatnya long term aset ya, untuk aset atau non lancar ya. Gitu, ya. Ini plan aset ya kan. Belajar beraset ya. Itu juga dibahas nih, bagaimana akuntansi itu mencatat akibat tetap ya, penyusunan gimana, apakah itu tepat waktu, tepat atau tidak ya. Dan juga intangible asset gimana akuntansi mencatat dan sebagainya. Termasuk juga pada ini ya, ini tentang depresiasi ya. Kemudian juga ini nanti intangible asset ya, intangible asset bagaimana akuntansi untuk intangible asset itu. Kalau sudah masuk akuntansi kan lebih tahu ya. Kalau sudah belajar di intermediate. Kamu di udah dapat intermediate loh. Dapat intermediate belum? Ini sudah berapa nih? Halo? Halo? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini semester berapa nih? Semester 4, Pak. 4, Pak. 4, berarti lagi belajar intermediate dong? Dari sekolah menengah 1-2. Belum ada kayaknya. Semester 4? Akuntansi menengah 1, menengah 2 ya, Pak? Menengah 2 dapat belum? Terus Oh, menengah 2 dapat? itu udah, Pak. Udah, Pak. Kalau akuntansi menengah 1, menengah 2. Akuntansi menengah 2 udah dapat. Itu Iya, yang Pak. lagi masih Semester jalan, 4. Pak. Jadi yang ngajar siapa? AKM 2 ini. Yang ngajar siapa? Bu Ledi kalau nggak salah. Boleh di ya. Boleh di ya. Jadi itu, jadi kalau belum selesai intermediate nggak bisa belajar analisa laporan keuangan ini sebenarnya. Soalnya lulus intermediate 1 dan 2 ya, belum bisa belajarnya. Ya. Dan termasuk juga advance gitu ya. Advance belum ya. Ini seangkatanmu cuma 4 orang ini, seangkatannya. Iya, Pak. Cuma 4 orang. Orang ya. Jadi ke angkatan terakhir, angkatan setelah ini ada nggak? Setelah kamu ini ada di kelasmu ada? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Pak. Ya, ini terakhir ini ya. Terakhir. Karena kayaknya nggak ada itu, nggak ada, maksudnya nggak ada yang mau gitu. Itu rumah mahasiswa ada tuh nggak tahu juga nih. Ini terakhir nih. Jadi ini juga ini regulasi ada IFRS ya. Nah, sehingga ini ada soal ya. Jadi soal ini, soal ini problem interpretasi instrumen inventory from FIFO ya. Jadi kalau misal FIFO itu kan metode perhitungan harga pokok inventory kan macam-macam. Ada FIFO, LIFO, rata-rata ya. Kalau FIFO kan sekarang belum nggak dipakai dalam strategi akuntansi. Ya, pakainya LIFO belum dipakai, FIFO rata-rata dipakai sekarang. Nah, tapi tetap belajar ya, karena suatu saat nanti bisa dipakai. Jadi ini mana ini problem 1. Ini 1. Ini problem 1. Selesai. FIFO ke LIFO ya, FIFO ke LIFO. Jadi kemudian dari ini LIFO ke FIFO. FIFO ke FIFO kalau dia. Jadi ini ya. Bagaimana kalau seandainya metode itu diganti di LIFO ke FIFO. Misalnya dia pakai LIFO diganti ke FIFO ya. Jadi ini melakukan analisis sebelum analisis laporan keuangan, dia melakukan ini dulu, mengoreksi dulu ya. Misalnya di laporan keuangan itu dia sudah menggunakan LIFO ya.
Kita mau FIFO karena secara akuntansi kan FIFO. Nah, nanti dampaknya ke itu mana? Pertama tentukan berapa RA ya. 9. Ini kita 9 nih ya. Setelah ada perubahan menjadi FIFO. Jadi dari FIFO berapa RA-nya. Ya. Kalau sebelum itu sebelum apa? RA mana nih? Ini soal ini mana? 4. Di big book ini apa? Jadi maksudnya berapa jumlah yang harus dilakukan penyesuaian ke return earning dengan adanya perubahan dari FIFO ke FIFO ya. Dan juga menentukan jumlah tahun 9 net income nasional ini berapa ini yang dengan perubahan. Apakah net income naik itu turun ya. Jadi kalau net income 100, kenaikan berapa? Artinya kenaikan ya, perubahan. Artinya perubahan bukan saldo akhir ya. Perubahan dan income akibat ada perubahan dari LIFO ke FIFO ya. Kemudian manfaat LIFO ke FIFO ya, analisis dari Big Four. Apa manfaatnya? Kita ambil statement dari LIFO ke FIFO ini terkait dengan analisis laporan keuangan ya. Ini problem 42 ya. Kemudian juga problem 43-nya ini mana nih? Ini analisis terkait dengan apa inventory perubahan dengan adjustment. Jadi ini berikutnya lah posisi inventory tahun 9 dan tahun ke-8 ya. Inventory-nya, COGS-nya, income sama tax rate-nya. Catatan pertama ya. Catatan pertama 1, 2, 1, 2 nya. Dia note 1 ini satu terkait dengan ini ya, dengan apa? Dengan inventory ya. Misalnya jika FIFO method untuk menghitung apa inventory yang digunakan, jadi apa harga pokok penjualan itu inventory digunakan, dan juga inventory akan apa di angka di 26,9 juta dan 25,9 juta untuk masing-masing dari peristiwa akhirnya. Jadi 26 apa itu 26,69. Kalau ini kan inventory berapa? 219. Jadi 2,9 juta miliar ya. Ini 2,9 miliar inilah yang inventory yang digunakan tahun ke-9 dan ke-8 ya. Ini persen akhirnya ya. Ini COGS, ini income ya. Ya. Jadi maksudnya inventory dilaporkan di laporan keuangan itu ya masing-masing tahun 9 dan tahun ke-8 itu lebih tinggi 2,9 dibandingkan yang lebih tinggi 2,9 daripada yang sesungguhnya. Ya, ini misal tahun 9, 216, 86 ya. Nah, itu lebih tinggi 26,9 ya. Dan tahun B itu lebih tinggi 2511. Nah, pertanyaannya berapa jumlah ending inventory
tunggu 9, tunggu 8. Inventory. Ya, jika FIFO digunakan. Kemudian bagaimana dampak apakah net income untuk tahun ke-8 atau ke-9 itu net income untuk akhir tahun 9 itu sesuai dengan FIFO yang digunakan, sesuai dengan FIFO ya. Kemudian diskusikan manfaat dari FIFO ke FIFO, statement untuk analisis ya. Visualnya, jadi 2, 4, 3 ya. Jadi kalau dia visualnya ya. Software. Kemudian ke soal 46 ya. 46 itu perusahaan sport itu build and equipment membangun dan telah mengirimkan 2 juta plan melalui personal awal tahun ya. Handling perusahaan sebelum depresiasi ya. Terus dengan new plan dan sebelum income tax ya, dipolisikan 1,5 juta ya. Tahun pertama 2 juta, tahun kedua 2,5 juta, tahun ketiga dan 3 juta tahun keempat dan 3,5 juta tahun kelima ya. Terus menggunakan garis lurus ya, menggunakan garis stack line, double declining balance dan saya digit depresiasi untuk new plan ya, ya. Asumsi peralatan pabrik itu mempunyai manfaat 10 tahun ya, ada sisa dan income tax rate 50% ya, 50%. Nah, diminta hitung dampak terpisah dari 3 metode depresiasi ya. Kita ada institutan. Jadi kalau metode pertama itu tagline ya, dia kan bisa menggunakan tagline. Tagline itu berapa penyusutan per tahun ya, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kalau metode double declining balance berapa penyusutannya? Kalau metode submediate digit berapa penyusutan setiap tahun ini? Dan income tax gimana? Dampak income tax tahun pertama, kalau metode penyusutan tagline gimana? Kalau metode penyusutan double declining balance gimana? Penyusutan submediate digit gimana hasilnya? Dan tidak income tahun pertama kalau menggunakan tagline method gimana, garis lurus, double declining balance gimana, digit gimana, itu setiap tahun ya, net tax dan cash flow diasumsikan. Jadi dampak, jadi bisa disusun per masing-masing metode itu ya, dihitung berapa depresiasi per tahun, kemudian kira-kira income-nya berapa per tahun, income tax, income setelah pajak ya, kemudian net income-nya gimana ya, net income-nya. Income tax income kena pajak ya. Kemudian dikurang pajak dapat income. Angkanya berapa? Jadi angka ini untuk masing-masing mulai dari A, B, C, D untuk masing-masing tahun kedua, ketiga, keempat, 5 untuk masing-masing metode penyusutan. Misalnya penyusutan segmen, bikin tabel ya. Beban depresiasi berapa tahun pertama, kedua, ketiga ya. Jadi baris pertama depresiasi, tahun pertama, kedua, ketiga berapa, kemudian income tax berapa, net income berapa. Nanti metode dua kita berikutnya metode double declining balance ya, gimana ya. Nanti dibuat komparasi perbedaan antara 3 metode itu terhadap ABCDE atau ABCD ya. Jadi ini sudah bikin latihan problem 4 4 oh ya. Jadi 4-3 ya, itu latihannya. Jadi pertama tugasnya dan itu resume teori ya, teori bab 4 ini ya.
dan buat soal dan soal jawab ya. Untuk pertama resume ya. Untuk problem 4.3 ya. Problem 4 ya. 4 dan problem Maaf, bukannya tadi 42 sama 43 ya, Pak? Sudah semua 42 43 ya. Iya, 42 43. 2 4 2 4 3 bentar ya. Ini 45 enggak ya? 45 enggak. 42 43 46 ya. Dan 46 ya. 3 soal ya. Dan ya itu ya. Tugasnya ya. Ini jawabnya kita tulis tangan ya. Resumenya yang penting aja terkait dengan kamu bisa aja tugasnya. Lihat juga pulpen yang saya kirim itu bisa juga ya. Tulis tangan ya. Jadi tulis tangan ya. Tulis tangan ya. Nanti dikirim pas Jumat depan ya. Jumat depan itu Maret ya. Maret tanggal 6 ya. Jumat depan ya. Oke. Jamnya ya. Tugas. Sinkronis ya. Chapter 4 ya. Chapter 4 ya. Analisis, investing, activity. Tugas mulia. Analisis. Itu ya. Nanti kamu upload di sini ya. Upload di sini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan enggak? Ini saya ambil absen dulu ya. Absen mana nih? Oke, begitu. Oke, Lubiana deh. Lubiana deh. Hadir, Pak. Hadir, Lubiana deh. Kemudian ke Indonesia hadir. Itu ke kuliah offline kapan? Hadir, Bapak. Offline kapan? Kuliah offline tahu nggak offline-nya? Kuliah ke habis UTS ya? Offline? Biasanya sebelum UTS sih, Pak. Oh, semua UTS ya? Minggu ke-7, Pak. Itu bulan puasa atau habis lebaran? Setelah lebaran sih, Pak. Boleh dijawab kayaknya. Saya pikir sebelum puasa repot juga tuh. Ada Nadila ada?
Adil ya. Real, Pak. Adil. Kemudian Metazila. Iya. Adil ya. Kemudian kita putul ya. Itu ya. Bentar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bentar. Masukin di grup ya. Oke, jangan sampai situ ya. Kuliahnya nanti kirim tugasnya ya. Ini udah saking apa materi udah itu belum di apa di itu udah ada materi. Materi udah kirim belum ya? Tugas ini. Udah. Oke, itu udah kita kirim ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tanya nggak? Kalau ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bapak, Oke. Bapak maaf saya mau nanya. Itu tugas saya kenapa nggak bisa dibuka ya di Bapaknya, Pak? Ya nggak bisa, sebentar, sebentar saya demonstrasi dulu ya. Oh, tugas berapa itu? Tugas berapa? Yang Halo? tugas video, Pak, yang chapter 3. Dari 3, bentar. Itu saya udah kirim ulang, Pak. Sebentar. Itu 10 tahun. Ketiga, ini kuliah ketiga. Udah nih, udah upload nih. Ya. Iya, Pak, udah saya upload. Sebentar, itu sudah saya upload nih. Ini udah saya upload nih, udah sekali tahu nih di GCL. Chapter 3 kan? Chapter apa? Iya, Pak, 2 chapter juga. 3, Pak. Udah. Udah Oh, ya, nasi Pak? udah Lubiana udah. Saya belum Oke, ngerti tadi. Udah coba lagi setelah bisa. oke, Pak, Kalau terima kasih. jadi kalau kamu bikin apa Drive, Google Drive ya, nanti apa di GCL itu kamu di chatnya kamu kirim apa link Google Drive-nya ya. Oh, iya, Pak, nanti saya kirim di Jadi ini baru chatnya. saya ya link Drive-nya langsung nanti saya copy langsung saya buka langsung ke itu ke Google Search-nya ya. Itu lebih gampang daripada kamu suruh buka itu ternyata nggak bisa buka. Nggak tahu apa belum di open atau masih close nggak tahu juga tuh atau restricted ya. Masalah ya. Ini kamu kirim aja link Google Drive-nya di itu di geser bagian chat-nya itu ya. Kalau nggak bisa kirim linknya ya. Bisa saya buka ya. Oke, itu ya udah ada ya. Ya. Ada lagi Pak, pertanyaan terima lain? kasih, Pak. Terima kasih sama. Assalamualaikum. Makasih, Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Silakan itu ya. Silakan live ya. Yap, Masih, Pak. Ya, izin sama. live, Pak. Ya, silakan.